Bahasanya kalau mungkin agak kasar tuh semacam kayak kemunafikan atau apa gitu, dimana kemudian orang-orang tuh senantiasa sibuk memoles dirinya sendiri gitu. Mungkin bisa dibilang ada istilah spiritual bypass barangkali gitu, tanpa melewati sebuah proses-proses tertentu mendeklar diri menjadi guru spiritual, coach, motivasi dan lain sebagainya begitu, yang sebenarnya arahnya, goalsnya adalah orientasinya adalah bisnis gitu, sehingga sibuk memoles diri supaya terlihat tercerahkan, terlihat kaya gitu, sehingga orang bisa percaya sama dia, punya pengikut, dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Pandangan Mbak Agi sendiri secara mungkin secara autentik ya melihat fenomena ini bagaimana? Kita kan pernah ngobrolin ini sedikit ya pas bicarakan spiritualitas sebagai bisnis, di mana saya tanya atau mengajukan sebuah pertanyaan, apakah itu masalah kalau seseorang punya modalitas di ranah spiritual lalu dia mengembangkan itu sebagai modal bisnis? Tidak masalah, asal apa? Asal memang ada pengalaman, praktis, disiplinan dan proses di belakangnya hingga dia memang menawarkan sesuatu kontainer yang terisi. Problematikanya adalah seketika orang-orang mulai melirik potensi ini dan tiba-tiba menyebut dirinya sebagai orang yang telah melalui proses ini, padahal sesungguhnya tidak. Jadi ini problemnya adalah bahwa mereka mengejar sebuah titel, oh aku guru lah, aku coach, aku romo, aku bapak, aku dihormati orang. Padahal sebenarnya belum sampai ke tahap seperti itu. Jadi ya loncat. Nah, tapi loncat itu tidak bisa. Ya, itu berarti adalah sebuah ketersesatan karena tidak melalui proses yang semestinya. Dan ini muncul di dalam banyak macam fenomena yang cukup menarik. Misalnya seketika mereka punya pengertian bahwa seorang spiritual itu harus selalu senyum, ramah, selalu harus merasakan kebahagiaan, selalu harus sangat-sangat positif. Nah, ini berarti akan mengabaikan semua rasa yang tidak masuk ke frame atau ke citra ini. Berarti itu sudah kategorinya di positivitas yang toksik. Positivitas toksik, bener ya, banget ya, tuh istilahnya. Positivitas toksik ya. Jadi selalu pengen terlihat fine-fine aja, mencerahkan terus, bahagia terus gitu ya nggak? Padahal kan bisa saja terjadi di satu saat Mas Hendra tanya aku, Agi gimana kabar? Sesungguhnya kabar saya akhir-akhir ini kurang baik. Ya, tapi ini adanya dan saya menerima menghadapi kenyataan ini, dan bukan berarti saya kehilangan semangat hidupku, tapi ya memang perasaan yang saya rasakan valid karena mungkin memang berada di life situation yang sedang susah. Nah ini, jadi selalu berpola seolah-olah everything is alright, semua itu baik. Ya itu bukan sifat manusia sesungguhnya ya. Berarti di situ ada sedikit tendensi menghindari perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Sedangkan kita tahu di dalam perkembangan spiritual menghadapi sesuatu ketidaknyamanan, terutama ketidaknyamanan inner dan internal, ini yang sesungguhnya akan membawa the liberation ya, pembebasan. Jadi kurasa di situ terlalu cepat ingin memasang diri di satu posisi yang sebenarnya belum sesungguhnya posisi mereka. Tapi dengan maraknya platform media sosial seperti saat ini Mbak ya, gelar spiritual itu apakah lebih banyak dikonstruksi, dibangun oleh branding ketimbang kemudian kedalaman dari laku orangnya sendiri gitu? Menurut Mbak Agi gimana? Saya sering melihat tendensi bahwa ada banyak sekali orang yang menjalankan praktek spiritual dengan benar-benar dedikasi, serius, dengan berusaha, maksudnya internal work-nya sudah bertahun-tahun, tapi justru tidak begitu menonjol. Karena juga kan, mohon maaf, seketika kita punya sesuatu hasil ilmu sendiri, bukan kok pelit, tapi mestinya kita tidak menyebarkan gitu aja.
pasti akan ada semacam proses siapa yang mau belajar dari kita, bagaimana dia masuk ke lingkungan kita. Kalau kita mudah membagi, ya berarti mungkin saja itu copy paste dari somewhere. Bukan otentik, bukan ilmu atau pengalaman yang benar-benar embodied, ya benar-benar sudah menyatu, terintegrasi dengan dirinya. Jadi saya melihat sering sekali branding itu menarik seperti neon box, warna-warni, tapi di baliknya something is missing. Cuma lucunya, ini kan juga sesuai dengan hukum frekuensi, orang-orang seperti ini juga akan menemukan pasaran. Ya, kalau kita bilang ada hukum frekuensi, jadi semua entitas yang kurang lebih berada di spektrum energi yang sama akan cocok. Berarti orang-orang ini mungkin guru-guru instan, coach-coach instan juga cepat sekali akan menemu pengikut atau peminat dari ajaran mereka karena mereka sebenarnya berada di level yang sama. Oh gitu. Iya. Iya. Levelnya sama, frekuensinya sama gitu. Jadi saya selalu bilang ya udah mereka juga punya pasarannya. Dalam arti bahwa orang-orang yang mungkin sama ada banyak tendensi menghindari perasaan tidak nyaman, cepat-cepat sekali mau ke tujuan tanpa melalui proses, ya akan menemukan guru seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga menarik seketika tentang Artinya ketika kamu pengen jalan yang instan akan ketemu juga yang model seperti itu gitu maksudnya ya? Dari satu sisi yang instan dan dari sisi lain aku punya istilah kabuters. Kabut itu kan fog, tidak jelas. Iya. Jadi seketika ada seorang guru yang sebenarnya ajarannya tidak jelas, fondasinya tidak jelas, otomatis dia juga akan terhubung dengan orang-orang yang maunya ketidakjelasan. Iya. Artinya ada juga tendensi misalnya ke escapism, atau mau memelihara sesuatu ilusi atau delusi secara bersamaan. Ini aku sama teman-temanku nyebut sebagai kabuters. Jadi orang-orang yang kita misalnya mau memaksakan mereka menghadapi realita pun mereka tidak siap. Mereka belum siap benar-benar melihat apa adanya. Karena mereka lebih suka melarikan diri ke sesuatu ilusi, delusi. Tapi bahaya terbesarnya apa sih kalau kemudian spiritualitas ini dijadikan sebagai jalan pintas untuk menuju keakuan dan finansial, keuntungan finansial gitu, bahayanya apa? Mungkin bahaya terbesarnya adalah kehampaan. Kehampaan, kefanaan yang bermacak sebagai sesuatu yang berisi. Berarti memanipulasi diri, membohongi diri maupun orang-orang sekitar. Artinya di sini spiritualitas bukan akan menjadi sesuatu hal yang memberi kesadaran yang lebih berkembang dan mengesampingkan ego, tapi justru mendorong ego ke depan tanpa ada kesadaran bahwa ini egomu yang bermain, egomu yang mau disembah, egomu yang mau dianggap, egomu yang mau menjadi followernya banyak. Apakah kita bisa melepaskan ego? Tidak bisa. Selama kita masih sebagai human being masih memiliki ego. Tapi yang penting kita ada kesadaran kapan ego kita bertindak supaya ya kita dari belakang bisa, oh ya ini mau ambil alih. Dan kita dengan kesadaran yang lebih tinggi berusaha mencegah. Aku tuh sebenarnya ngerasain sendiri gitu. Banyak sekali kemudian orang-orang yang minta dikasih panggung gitu kan ibaratnya gitu ya. Tapi kan bagaimanapun juga kita itu punya rasa gitu ya, mana yang sudah benar-benar matang dan mana yang hanya sebatas pandai bicara tentang, misalnya pandai bicara tentang kesadaran kayak gitu tuh, kita tuh udah ada rasanya gitu kan, sehingga juga harus selektif juga gitu. Tapi untuk membedakan mana guru spiritual yang matang dan hanya sekadar pandai berbicara tentang ajaran spiritual, itu kan perlu untuk kemudian diedukasi gitu. Teman-teman perlu dapat tips sebenarnya apa yang harus dimainkan, skill apa yang harus kita miliki gitu, supaya kemudian kita tidak justru malah yang terjadi bukan kemajuan tapi kemunduran. Tuh gimana Mbak? Nah ini menarik sekali karena saya kemarin dapat masukan atau pendapat dari salah satu sahabat saya di Bali, Libuana, bahwa sebagaimana guru itu berhak menguji calon muridnya, cocok nggak? Begitu pula murid boleh
menguji calon guru. Artinya kita jangan kayak langsung terpesona dengan lembutnya bicara, dengan omongan yang cerdas, omongan yang mencerminkan kesadaran. Amatilah bagaimana tindakannya di dalam keseharian. Amatilah bagaimana komunikasinya. Bagaimana cara ngamati orang dia taunya lewat YouTube aja? Ya ini kalau ada interaksi khusus. Makanya ini juga sesuatu hal yang menarik. Boleh kita melalui YouTube atau melalui Instagram kita mengikuti sosok-sosok spiritual. Itu juga sebenarnya akan berbicara tentang tingkat kesadaran kita. Di ranah spiritualitas kamu konsumsi siapa, membaca siapa, mendengarkan blognya siapa, mendengarkan YouTube-nya siapa. Karena itu akan menunjukkan, kamu seperti apa yang dibutuhkan, ajaran yang kamu cari, bentuk frekuensi ajaran seperti apa yang kamu butuhkan. Itu yang berbicara tentang dirimu. Jadi kalau bilang tips mungkin agak susah karena saya sendiri juga pun masih kadang-kala mencari otoritas guru di luar diri dan ternyata zonk. Jadi saya jujur nggak bisa beri tips, tapi mungkin seketika kita mengira seseorang, itu dia guru, dan pada akhirnya kita harus melihat, ternyata dia tidak cocok untuk kita. Ini juga sesuatu proses menyadari bahwa sebenarnya kita tidak membutuhkan siapa-siapa di luar diri. Bukan kok semacam individualisme, tapi ya guru itu juga manusia dan punya batas. Tapi di titik mana sih kemudian kita harus mulai memiliki yang namanya alarm, ini kayaknya untuk mencari guru secara eksternalnya aku udah bener-bener selesai gitu. Karena bagaimanapun juga gitu ya, even aku juga mengalami bahwa dari dulu udah dikasih masukan sama beberapa teman-teman yang belajar terlebih dulu, carilah guru yang nggak bisa mati gitu ya. Endingnya kan tetap bagaimanapun semuanya ada di dalam diri gitu. Tapi kita tidak munafik, kita butuh loh guru figur eksternal ya, tokoh-tokoh itu butuh, cukup menginspirasi. Cuman yang jadi masalah kan memang kalau terlalu taklid, terlalu bergantung juga, ya seperti itu gitu. Nah di titik mana kemudian kita benar-benar bisa kembali ke originalitas diri kita sendiri tanpa kemudian terpaku taklid sama orang lain gitu. Mungkin klaim-klaim yang menunjukkan bahwa guru ini sebenarnya mau gaslighting atau manipulasi kita itu sebenarnya ada beberapa. Kalau kamu pergi dari saya tidak bisa berkembang kesadaranmu misalnya. Salah satunya. Ya. Atau misalnya guru itu melampaui batas yang seharusnya wajar antara guru dan murid, dan mungkin meminta hal-hal yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan koridor hubungan mereka. Minta apa? Apa saja bisa kan? Harta tahta wanita semua bisa. Oke? Jadi kuasa atau uang lah atau apa ya. Hubungan mungkin yang spesial. Kita pernah kan bicara tentang hal ini ya. Sering sekali terjadi juga. Dan kemudian kurasa guru yang baik itu pasti akan senang seketika muridnya berhasil. Jadi dia pasti berusaha empower ya, memperdayakan orang-orang sekitar supaya semakin mandiri, semakin otentik. Tidak harus copy paste apa yang dia katakan, tidak harus menjadi semacam sekte di mana guru berada di puncak piramida dan dia harus diikuti sebagai idol. Nah, tapi sering sekali yang terjadi justru ini. Ini fakta ya. Ini serius, ini fakta. Jadi kita kan sekarang kan makin banyak ya komunitas-komunitas spiritual yang kemudian diasuh oleh guru-guru spiritual tertentu gitu. Dimana kemudian misalnya Mbak Agi belajar di komunitas itu. Terus kemudian suatu ketika Mbak Agi sudah mulai menemukan jati dirinya, pengalamannya ditransformasikan ke banyak orang, maka nih yang komunitas tempat Mbak Agi belajar dulu, waduh itu dulu belajarnya ke sini tuh, jadi kayak semacam kayak merendahkan dan lain, itu tuh mulai banyak loh guru spiritual circle-nya yang kayak gitu. Jadi antara yang diajarkan dengan kenyataan seperti apa, ya ternyata berbeda gitu. Bumi dan langit ya. Ini benar sesuai dengan tema kita kali ini gitu. Ya, karena berarti dia memposisikan misalnya dirinya sebagai guru, tapi sebenarnya belum memiliki sifat ngemong, sifat orang tua, sifat kebijakan yang seperti diharapkan dari seorang guru. Yang harusnya justru mendorong
memberi inspirasi untuk murid-muridnya untuk supaya mereka semakin menemukan batas otoritas diri. Kayak merasa disaingi gitu. Iya, karena di situ juga kan temanya lagi harta tahta wanita. Jadi kuasa. Seketika seorang guru merasakan kuasa atas pengikutnya, itu sesuatu yang memang, mohon maaf, menjebakkan banget. Iya. Siapapun manusia mudah tergiur dengan fenomena bahwa banyak orang yang bersembah kepadaku, bakti kepadaku. Ya, itu mungkin bentuk godaan dari proses spiritual mereka masing-masing. Tapi harusnya apa sih yang dilakukan oleh, kan tidak sedikit ya guru-guru spiritual itu yang awalnya dia tulus, tapi setelah paham bahwa ternyata apa yang disampaikan tuh bisa laku dan bisa dijual, ya, dan bisa jadi bisnis keluarga gitu. Tidak sedikit yang mulai bergeser gitu dan terbaca oleh banyak orang gitu. Nah, sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh siapapun, tidak hanya guru spiritual ya, supaya kemudian tidak geser gitu? Ya, awareness. Mungkin kata kuncinya adalah kesadaran baik dari pengikutnya maupun dari orang. Karena siapapun pasti, ya ini manusiawi mas, pasti menginginkan harta, asik ya. Kalau aku memiliki semacam kemandirian atau kemerdekaan secara finansial, pasti 99% dari orang-orang menginginkan. Namun kadangkala ya ada ketakutan, gimana kalau tidak berhasil, gimana kalau saya gagal, gimana kalau saya tidak berhasil. Dan sebenarnya ketakutan ini yang mungkin pada akhirnya membuat dan mendorong mereka melampaui batas. Sedangkan ini juga menarik ya, karena kemarin saya bikin kelas astrologi tentang catur warna dan astrologi, golongan-golongan manusia berdasarkan kualitasnya. Nah, kalau kita bilang modern, zaman modern sekarang ya, coach, pemimpin spiritual, guru modalitas tertentu seperti yoga, astrologi dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah perwakilan dari golongan Brahmana, bukan kasta ya. Kasta itu distorsi. Golongan berdasarkan sesuatu kualitas. Nah, seketika kita bicara tentang golongan pendeta ini, ya harusnya sudah tidak berfokus ke tujuan material. Oke, bukan berarti dia tidak membutuhkan uang ya mas, karena semua orang pasti butuh. Tetapi itu datang sebagai sesuatu hal yang otomatis, sedangkan centeredness, fokus kehidupannya harusnya sudah bukan di situ.